Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi hari ini. Shalawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya yang kami hormati Ibu Amelina Rabbani Azra MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan kurikulum, dan teman-teman saya Al-Aqidah Hasyimiyah yang kami banggakan. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Macam-macam model pengembangan kurikulum. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Norma Yunita. Padanya dipersilakan. Pengertian pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, pendekatan adalah proses, metode, atau cara untuk mencapai sesuatu. Nah, adapun model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dihasilkan. Dikaitkan dengan model pengembangan kurikulum berarti merupakan suatu pola, contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya, adapun macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif. Yang kedua, model pendekatan grassroots. Yang ketiga, model demonstrasi. Yang keempat, model basket. Yang kelima, model Roger. Yang keenam, model pemecahan masalahan. Dan yang ketujuh, table inverted model. Baik, selanjutnya yaitu prosedur pengembangan kurikulum. Setelah kita memahami pengertian dan model pengembangan kurikulum, selanjutnya yaitu kita tinggal menerapkan bagaimana konsep pengembangan kurikulum tersebut. Akan tetapi, kita harus melalui beberapa prosedur. Adapun prosedurnya yaitu pertama, perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, penyusunan staf, dan kontrol kurikulum. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Dalam membuat suatu program haruslah membutuhkan perencanaan ataupun persiapan. Perencanaan merupakan suatu proses intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan. Proses ini menuntut persiapan mental untuk berpikir sebelum bertindak, berbuat berdasarkan kenyataan dan bukan berdasarkan perkiraan, dan berbuat sesuatu secara teratur. Perencanaan membantu organisasi untuk fokus pada keuntungan jangka pendek untuk mempertimbangkan pentingnya program dan kegiatan-kegiatan serta pengaruhnya untuk masa mendatang. Suatu rencana yang baik terdiri dari 5 unsur khusus, yaitu 1. Tujuan dirumuskannya secara jelas. Jadi harus jelas dulu tujuan dibuatnya program. Yang kedua, komprehensif, menyeluruh namun jelas bagi staf dan para anggota organisasi. Yang ketiga, yaitu hierarki, rencana yang terfokus pada daerah yang paling penting. Jadi kita cari dulu nih yang lebih penting, programnya yang paling penting mana dan yang nggak penting yang mana. Yang keempat yaitu bersifat ekonomis, mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia. Yang kelima yaitu layak atau tidaknya program. Layak ini maksudnya apakah program ini memungkinkan atau tidaknya.
Yang kedua yaitu pengorganisasian kurikulum. Organisasi adalah suatu kelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka terhadap pihak luar yang diatur berdasarkan aturan tertentu yang dipimpin oleh seorang pemimpin atau seorang staf administratif yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan untuk mengembangkan kurikulum. Pengorganisasiannya adalah satu, organisasi perencanaan kurikulum dilaksanakan oleh suatu tim pengembangan kurikulum. Yang kedua, organisasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada tingkat daerah. Yang ketiga, organisasi dalam evaluasi kurikulum yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Pada masing-masing jenis organisasi tersebut dilaksanakan oleh suatu susunan kepengurusan yang ditentukan sesuai dengan struktur organisasi dengan tugas-tugas organisasi tertentu. Secara akademik, organisasi kurikulumnya meliputi kurikulum mata pelajaran, terdiri dari sejumlah mata pelajaran secara terpisah. Yang kedua, kurikulum bidang studi, memfungsikan beberapa mata pelajaran sejenis. Yang ketiga, kurikulum integrasi, memusatkan kurikulum pada topik atau masalah tertentu. Yang keempat, core kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa. Di sini bentuk-bentuk kurikulum disusun menurut pola organisasi kurikulum yang terstruktur, urutan dan ruang lingkup materi tertentu. Yang ketiga yaitu penyusunan staf. Staffing adalah fungsi yang menyediakan orang-orang untuk melaksanakan suatu sistem yang direncanakan dan diorganisasikan. Staffing dilaksanakan setelah semua tugas ditetapkan terlebih dahulu. Staffing terdiri dari A. Rekrutmen adalah suatu proses ketenagaan yang berkualifikasi tertentu untuk menempati posisi kerja yang tersedia. Rekrutmen ini bisa dilaksanakan secara internal dan eksternal. Seleksi adalah proses mengidentifikasi kriteria seleksi bagi calon ketenagaan. Yang kedua yaitu hiring. Setelah mengidentifikasi kandidat-kandidat terbaik, kemudian perlu dipilih kandidat yang paling baik dari daftar tersebut, menentukan calon yang paling memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu penempatan. Proses ini merupakan pekerjaan yang senyatanya. Di sini tenaga kerja diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya secara maksimal. Yang kelima, manajemen staf adalah kegiatan menumbuhkan dan mengembangkan unsur ketenagaan pada suatu lembaga. Yang keempat yaitu kontrol kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum butuh adanya pengontrolan karena supaya kita bisa mengevaluasi atau bisa mengetahui apakah program pengembangan kurikulum ini berjalan baik atau tidaknya. Nah, pengontrolan adalah proses pengecekan performance terhadap standar untuk menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai. Kontrol ini sangat berhubungan erat dengan perencanaan sebagai bagian dari sistem. Sedangkan kontrol kurikulum adalah proses pembuatan beberapa keputusan tentang kurikulum di dalam sekolah atau proses pengajaran yang dibatasi oleh minat-minat pihak luar seperti orang tua, karyawan, dan masyarakat. Nah, jadi kontrol pengembangan kurikulum ini menurut saya sangatlah penting karena untuk berjalannya kurikulum secara baik. Jadi kalau apabila ada pengontrolan, kurikulum bisa berjalan dengan baik. Implementasi pengembangan kurikulum. Implementasi merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Menurut Matthew Miles dan Karen Lewis mencatat bahwa untuk perencanaan untuk terjadi harus ada visi yang dibangun. Dalam riset, mereka menemukan bahwa sekolah yang sukses dalam menerapkan perubahan yang meningkatkan program mereka
mempunyai staf yang memegang gambaran serupa dari apa yang sekolah perlukan. Berikut ini adalah beberapa yang mendukung proses pelaksanaan implementasi. Di antaranya adalah yang pertama, komunikasi. Mengkomunikasikan rencana implementasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun saat program sedang dirancang. Saluran komunikasi harus dibiarkan terbuka sehingga program yang baru datang bukan sebagai suatu kejutan. Yang kedua adalah dukungan implementasi. Para perancang kurikulum harus didukung untuk modifikasi program yang direkomendasikan untuk memudahkan implementasi cepat mereka. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak presentasi kita hari ini. Sebelumnya ada pantun, makan siang lauknya ikan dikasih sambal rasanya gurih. Tak akan lupa kami ucapkan beribu-ribu ucapan terima kasih. Baik, kami tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.